Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menerangkan mengenai prarancangan pabrik kimia Cumen isopropil benzen dari benzen dan propilen dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Alubaidah dari NIM 121170061. Kemudian ada teman saya Nikmatus Soliah dari NIM 121170011 dan Khairunisa Faza Nisrin dari NIM 121170086. Isopropilbenzen atau cumen merupakan suatu senyawa aromatik tak jenuh yang merupakan salah satu produk petrokimia, di mana pertumbuhannya terus meningkat karena kegunaan dan manfaatnya yang cukup besar pada beberapa industri, seperti halnya fenol, aseton, nilon, polikarbonat, epoksi, dan lain-lain. Kebutuhan cumen di Indonesia masih bergantung pada impor, sehingga mempengaruhi tingginya harga impor cumen yang mana berdampak pada peningkatan produk berbasis cumen. Sebenarnya Indonesia mempunyai potensi pembangunan cumen, dilihat dari ketersediaan bahan baku cumen yang ada. Maka dari itu, pabrik cumen sangat berpotensi dibangun di Indonesia. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan cumen dalam negeri sendiri tanpa harus impor, dan selain itu pendirian pabrik cumen juga di Indonesia dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan cumen global, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan devisa negara. Selanjutnya, penentuan kapasitas. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menentukan kapasitas pabrik cumen. Di antaranya adalah yang pertama ada data impor, di mana total kebutuhan dari data Badan Pusat Statistik yang didapatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemudian ada ketersediaan bahan baku, di mana terdapat industri besar yang dapat memenuhi ketersediaan bahan baku, yaitu ada PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Pertamina Unit Pengolahan 4 Cilacap. Kemudian kapasitas pabrik minimal dan maksimal di luar negeri, serta sasaran pasar. Ya, dapat dilihat di tabel 1.1 di mana impor cumen Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai dari 2012 hingga 2016. Begitu juga dengan total kebutuhan cumen yang dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Selanjutnya ada spesifikasi bahan, di mana pada perancangan pabrik ini, bahan baku yang dibutuhkan yaitu adalah benzen, propilen, kemudian katalisator berupa asam fosfat padat, yang mana menghasilkan produk berupa cumen dan produk samping berupa diisopropil benzen. Tinjauan kinetika. Yang pertama ada mekanisme reaksi. Pada mekanisme reaksi terdapat dua reaksi, yang terdiri dari reaksi produk utama dan reaksi produk samping. Pada reaksi produk utama dihasilkan dari propilen CH3CHCH2 ditambah dengan benzen C6H6 yang menghasilkan cumen C6H5CHCH3 dua kali. Kemudian pada reaksi produk samping dihasilkan dari propilen C3H6 ditambah dengan benzen C9H12 yang menghasilkan C12H18 diisopropil benzen. Pada tinjauan kinetika reaksi, persamaan kecepatan reaksi menghasilkan K sama dengan 651.000 eksponensial min 5256,4 per 1,987. Kemudian, pada konstanta timbangan dihasilkan K sama dengan 6,4954 kali 10 pangkat 13. Kemudian pada panas reaksi, delta HR 463 sama dengan min 73986,92536 kilokal per kilomol. Kemudian tinjauan termodinamika. Yang pertama ada model termodinamika. Model termodinamika yang kami gunakan adalah EOS, yang mana dari EOS ini kita menggunakan metode SRK. Pada model ini dapat digunakan pada sistem hidrokarbon dengan tekanan mencapai 5000 PSIA dan suhu di atas minus 143 derajat Celcius, yang dimana sesuai dalam kondisi operasi, yaitu tekanan 25-35 atm dan suhu 150 derajat Celcius hingga 230 derajat Celcius. Kondisi operasi, di mana T sama dengan 463 derajat Kelvin, kemudian delta HR 463 Kelvin sama dengan minus 73.986,92536. Kemudian ada delta G 463 Kelvin, yaitu adalah minus 29.259,71659 kilokal per kilomol. Dari kondisi operasi tersebut dihasilkan delta G yang bernilai negatif, sehingga reaksi ini berlangsung spontan. Kemudian delta HR juga bernilai negatif, yang berarti reaksi tersebut adalah eksotermis.
Kemudian pemodelan heat exchanger, heater, dan cooler. Yang pertama yaitu vaporizer, jumlahnya 2, kegunaannya yaitu untuk menguapkan feed 1 dan feed 2 beserta impuritiesnya yang keluar dari tangki 1 dan tangki 2 dengan media pemanas Daughter A. Yang kedua, kondensor parsial, jumlahnya 1, kegunaannya yaitu untuk mengembunkan gas campuran yang keluar dari reaktor 1. Yang ketiga, kondensor, terdapat 2 kondensor yaitu CD01 dan CD02. Kegunaannya yaitu untuk mengembunkan uap yang keluar dari puncak menara MD01 dan MD02 dengan pendingin Daughter A. Yang keempat, heater, jumlahnya 2, kegunaannya yaitu untuk memanaskan fluida yang keluar dari kompresor 1 dan kompresor 2 agar sesuai dengan kondisi operasi reaktor 01. Yang kelima, cooler, terdapat 3 cooler. Untuk CL01 kegunaannya yaitu untuk mendinginkan fluida panas yang keluar dari reaktor 01. Kemudian untuk CL02 dan CL03 kegunaannya untuk mendinginkan fluida yang keluar dari MD02. Kemudian reboiler, jumlahnya 2, tugasnya yaitu untuk menguapkan sebagian hasil bawah MD1 dan MD2 dengan pemanas Daughter A. Kemudian pemodelan tangki dan separator. Yang pertama yaitu separator, jumlahnya 3. Untuk separator 1, kegunaannya yaitu untuk memisahkan fase gas dan fase liquid dari feed 1. Untuk SP02 kegunaannya untuk memisahkan fase gas dan fase liquid dari feed 2. Sedangkan untuk separator 3 kegunaannya yaitu untuk memisahkan fase gas dan fase liquid dari hasil reaktor 01. Kemudian yang kedua yaitu ada tangki. Untuk tangki jumlahnya dalam perancangannya ada 4. Untuk tangki 01 untuk menyimpan feed 1, tangki 02 untuk menyimpan feed 2, tangki 03 untuk menyimpan produk utama atau cumin. Kemudian untuk tangki 4 untuk menyimpan produk samping atau diisi di isopropyl benzen yang kemudian akan dipompa menuju ke truk. Yang ketiga ada akumulator. Di sini digunakan 2 akumulator. Kegunaannya yaitu untuk menampung sementara hasil atas MD1 dan MD2 dengan waktu tinggal 20 menit. Kemudian pemodelan reaktor. Model reaktor yang digunakan pada prarancangan ini yaitu fixed bed multitube. Tugas dari reaktor ini yaitu untuk mereaksikan propilen C3H6 dengan benzen C6H6 untuk menghasilkan C9H12 atau cumin sebagai produk utama dan C12H18 atau diisopropyl benzen sebagai produk samping. Alasan pemilihan reaktor ini yaitu karena pada pabrik ini menggunakan proses SPA atau solid phosphoric acid. Kemudian untuk kondisi operasinya, untuk tekanannya yaitu 25 atm dan suhunya 310 derajat Celcius. Ini merupakan informasi mengenai dimensi reaktor tersebut. Kemudian pemodelan menara distilasi. Tugas dari menara distilasi ini yaitu untuk memisahkan komponen C6H6 untuk di-recycle kembali ke dalam reaktor dari C7H8, C9H12, dan C12H18. Jumlah alat menara distilasi yang digunakan pada prarancangan ini yaitu 2. Jenis alatnya yaitu shift plate distillation tower. Untuk tekanannya yang digunakan yaitu 1 atm dan suhu umpan yang masuk yaitu 102,3796 derajat Celcius.
Selanjutnya yaitu utilitas. Unit utilitas merupakan unit pendukung proses yang berperan dalam penyediaan air, steam, listrik, udara tekan, dan bahan bakar. Utilitas pada pabrik Cumene terdiri dari air, udara tekan, listrik, dan bahan bakar. Unit penyediaan air terdiri dari 5 alat, yaitu pompa utilitas yang berfungsi untuk memompa air menuju tangki air bersih, bak air bersih yang berfungsi untuk menampung air, tangki deklorinasi untuk menghilangkan cairan klorin, sehingga air tersebut dapat digunakan sebagai air minum, sanitasi, dan perkantoran, tangki air umum untuk menampung air untuk kantor, pelayanan, dan rumah tangga, serta cooling tower mendinginkan kembali air pendingin yang telah dipergunakan di sistem refrigeran disirkulasikan kembali dengan cara mengontakkan air dengan udara. Unit udara tekan terdiri dari 3 alat, yaitu kompresor yang bertugas untuk menaikkan tekanan udara dari 1 bar menjadi 4 bar, tangki silika menyerap uap air yang terbawa oleh udara tekan, dan tangki udara tekan menampung atau menyimpan udara tekan selama 2 jam. Unit pengadaan listrik. Total kebutuhan listrik untuk pabrik Cumene terdiri dari kebutuhan listrik untuk proses ditambah listrik perkantoran ditambah listrik penerangan taman dan lain-lain sebesar 5 juta watt atau 5.000 kilowatt. Listrik dipenuhi oleh PLN sebesar 5.000 kilowatt. Apabila ada pemutusan listrik dari PLN, maka digunakan generator listrik sebesar 5.000 kilowatt sebagai cadangan listrik. Unit bahan bakar terdiri dari 3 alat, yaitu tangki bahan bakar untuk menyimpan bahan bakar solar selama 15 hari, cooler untuk mendinginkan daun panas, dan pompa untuk memompakan daun menuju alat proses. Uraian proses. Untuk menyimpan bahan baku 99% benzen dan propilen 99% pada T01 dan T02, mengalirkan bahan baku menggunakan pompa ke vaporizer untuk mengubah menjadi fase gas, menaikkan tekanan menggunakan kompresor K01 dan K02, memanaskan bahan baku menggunakan heater HE01 dan HE02, kemudian mereaksikannya di reaktor R01, menurunkan tekanan hasil reaktor R01 menggunakan expansion valve menjadi 2 atm, mengembunkan campuran gas keluar expansion valve menggunakan kondensor parsial CDP01, memisahkan campuran menggunakan separator SP03, kemudian sebagian hasil separator menuju UPL dan sebagian menuju cooler, mengalirkan campuran ke menara destilasi, lalu merecycle kembali hasil atas menara destilasi berupa benzen sedikit, toluen, dan cumene, mengembangkan hasil bawah menara destilasi berupa toluen, cumene, dan diisopropil benzen menuju menara destilasi 2. Hasil atas menara destilasi berupa produk utama cumene dengan pengotor toluen dan diisopropil benzen. Hasil bawahnya berupa produk samping diisopropil benzen dengan pengotor cumene. Berikut merupakan gambar diagram alir. Jadi setiap alat memiliki kondisi operasi tertentu, seperti pada reaktor memiliki kondisi operasi dengan suhu sebesar 164,59 derajat Celcius dengan tekanan 1,15 atm, separator 293,28 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm, menara destilasi dengan suhu sebesar 164,59 derajat Celcius dan tekanan 1,15 atm. Berikut merupakan gambar simulasi integrasi semua unit. Jadi untuk mempertahankan kondisi operasi yang diinginkan memerlukan alat-alat yang lain, yaitu seperti pompa, vaporizer, cooler, mixer, kondensor, dan lain-lain. Nah, bahan baku benzen dan propilen itu masuk vaporizer untuk merubah fasenya menjadi gas dan dinaikkan tekanannya menggunakan kompresor. Setelah itu dipanaskan menggunakan heater dan dialirkan menuju reaktor untuk diaerasikan. Nah, produk yang dihasilkan dari di sini yaitu dari menara destilasi 2 yang berupa cumene dengan pengotor toluen dan diisopropil benzen sebesar 3.787,8 kg per jam, serta hasil bawahnya yaitu berupa produk samping diisopropil benzen dengan pengotor cumene sebesar 1.621,6 kg per jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.